Selamat datang di video pembelajaran oleh Ignatius Jerivan Simarmata. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita mengenai tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan, yaitu yang pertama menyanyikan lagu nasional dan yang kedua berdoa. Oke. Semua berdiri dan kita bernyanyi. Mari kita berdoa menurut kepada pekerjaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan jelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan dan jenis pekerjaan. Di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tercantum dua mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. Bahasa Indonesia kita akan menonton sebuah video yang akan Bapak berikan. Di situ akan Bapak memberi kalian pengamatan apa-apa saja yang ada dalam video tersebut. Nah, yang kedua, IPA. Di IPA nanti kita akan belajar apa-apa saja yang terjadi pada sumber daya alam. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan yang pertama kita akan menonton sebuah video. One, zero. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Warisan
warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik adik-adik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Nah, kita akan belajar tentang pencaksilat adik-adik. Salah satu pesilat Indonesia adalah Iko Uwais. Nah, Iko Uwais ini adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais ini berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta pada tahun 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat itu merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara ini memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat ini menjadi salah satu seni ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Nah, sebagai penerus bangsa adik-adik, kita bisa melestarikan pencaksilat ini. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, ini tadi informasi mengenai Iko Uwais yang termasuk atlet dari pencaksilat. Dan pencaksilat sendiri itu adalah seni bela diri asli dari bangsa Indonesia. Kamu akan mempelajari. Oke, di situ tadi dalam video tersebut diceritakan tentang seorang atlet silat, ya kan? Coba lihat bukunya yang halaman 21. Sudah dapat? Di situ ada seorang atlet yang bernama Iko Uwais. Dia seorang atlet Indonesia. Dia menjuarai dunia selama 10 tahun. Dalam sebuah apresiasi dia menekuni semua kegiatan yang ada di diri dia. Dia melakukan ketekunan, berlatih, terus dia berusaha bagaimana supaya dia menjadi atlet profesional, ya kan? Tadi di situ dibilang warisan budaya yang mendunia di bidang olahraga yaitu pencaksilat, ya kan? Selain di olahraga, warisan budaya itu ada juga di bagian seperti seni, di bagian seni. Apa itu di bagian seni ya? Warisan budaya di Indonesia itu di bagian seni, yaitu lukisan, ya kan? Atau surat yang sudah bersejarah puluhan tahun, ya kan? Arti budaya itu adalah sebuah masyarakat yang diwariskan secara turun menurun, ya kan? Dari generasi ke generasi selanjutnya. Seperti di kita, di adat Batak, ya kan? Di Batak Toba itu warisannya ada banyak peninggalan yang sudah diwariskan ke kita, ke Batak Toba. Apa itu? Yang pertama, tariannya, ya kan? Dari dulu tarian kita itu dikenal sebagai tortor, ya kan? Sampai sekarang kita tetap membudayakan tarian tortor tersebut, ya kan? Bagian adat pakaiannya, pakaiannya itu berupa ulus, ya kan? Nah, ulus itu dipakai
sebagai petanda bahwa kita seorang Batak Toba, ya kan? Nah, balik lagi di adat Batak yang ketiga itu sebuah bahasa, ya kan? Bahasa kita itu beda dari bahasa yang lain, ya kan? Yaitu yang disebut dengan sebagai bahasa Batak Toba, ya kan? Nah, itulah sebuah arti dari warisan budaya yang ada di Indonesia dan yang ada di kita sebagai Batak Toba. Sekarang kita akan lanjut video pembelajaran kita. Coba kita simak karena di sini kita akan menonton sebuah cerita tentang semut dan belalang. Nah, ada juga yang jadi buku paket, tapi kita akan menontonnya dari video, ya kan? Nanti Bapak akan suruh apa saja yang akan kalian lakukan pada saat kalian tadi nonton video itu, ya? Oke, akan Bapak putar. Kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja pada pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membaca cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seorang tidak mau bekerja. Mari kita simak ya adik-adik ya, cerita tentang semut dan belalang. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut ini bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut itu bertemu seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Bu, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba adik-adik. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Sedangkan belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu adik-adik, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Itu tadi cerita tentang semut dan belalang. Diambil dari anaknusantara.com. Tulislah atau ungkapkan pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang tadi adik-adik. Nah, kita pelajari bagaimana sikap semut dan sikap belalang. Nah, sikap semut ini Kak Citra sangat setuju dengan sikap semut, karena sikap semut ini baik. Setiap hari semut ini selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Dia juga mau berbagi dengan belalang. Sedangkan untuk sikapnya belalang, Kak Citra tidak setuju adik-adik dengan sikap belalang. Belalang malas bekerja, sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Nah adik-adik, kalau disuruh memilih, kalian pilih menjadi semut atau menjadi belalang ya? Kalau Kak Citra memilih sikap si semut. Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Tahukah adik-adik siapa ya yang bekerja agar lingkungan kita tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Nah, pecinta lingkungan ini bekerja untuk menjaga lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran loh adik-adik.
Pencinta lingkungan itu bekerja di berbagai wilayah. Nah, adik-adik bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Adik-adik dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Adik-adik bisa membuat rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitar kita terjaga. Kalian bisa memilih 2 sumber daya alam, lalu rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Contohnya di sini Kak Citra menjaga sumber daya alam yaitu sungai dan air sumur. Nah, untuk menjaga sumber daya alam sungai, Kak Citra merencanakan 3 kegiatan, yaitu tidak membuang sampah ke sungai, menanam banyak pohon, dan melakukan penghijauan ya. Lalu alat yang dibutuhkan Kak Citra adalah keranjang sampah dan cangkul. Selain itu, sumber daya alam yang akan Kak Citra jaga adalah air sumur. Nah, rencana kegiatannya tidak membuang sampah ke dalam sumur, membersihkan sumur, menghemat penggunaan air bersih. Nah, alat yang dibutuhkan apa? Keranjang sampah dan alat-alat kebersihan. Nah, mungkin adik-adik bisa memilih sumber daya alam yang lain, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, rencana kegiatannya apa untuk memelihara tumbuhan? Rencana kegiatannya apa untuk memelihara hewan kalian? Kalian bisa tuliskan, buat tabel seperti Kak Citra ini. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Nah, Kak Citra akan memberi contoh cara melaporkan suatu kegiatan. Contohnya, nama kegiatannya adalah kegiatan membersihkan sumur. Tujuannya memelihara sumur agar ketersediaan air bersih tetap terjaga. Lalu alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Ada sapu, keranjang sampah, dan sikat. Nah, langkah kerjanya apa? Persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan, ya, seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat. Lalu bersihkan bagian sumur yang dapat dijangkau dengan mudah, misalnya bagian lingkaran sumur. Kalau bagian dalam jangan ya adik-adik ya, itu khusus untuk orang-orang yang bisa membersihkan sumur. Bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya pada bagian luar sumur. Lalu bersihkan bagian bak mandi menggunakan sikat sampai bersih. Nah, rencana lanjutannya apa? Yang membersihkan sumur dilakukan rutin setiap bulannya bersama anggota keluarga yang lain. Ini tadi contoh dari laporan yang kegiatannya kita lakukan, gitu adik-adik. Nah, itu tadi adik-adik pembahasan kita di pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Ciao. Oke, tadi kita sudah menonton sebuah cerita, ya kan, yang ada di buku paket halaman 24. Di video tadi ceritanya tentang semut dan belalang. Nah, Bapak ingin bertanya, tadi di situ di video dan di buku sudah menceritakan gimana sikap si sang semut dan si sang belalang. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian bagaimana sikap yang dilakukan oleh si semut? Coba siapa yang mau? Menurut saya sikap semut itu sangat baik. Semut menunjukkan sikap rajin, tekun, dan berpikir jauh ke depan. Ia tidak tergoda bermalas-malasan seperti belalang. Meskipun cuaca panas, mereka tetap semangat untuk mengumpulkan makanannya. Ada lagi yang lain? Pendapat saya adalah saya setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan di dalam lumbung untuk keperluan sendiri. Sikap si sang semut itu merupakan sikap yang bekerja keras, tekun, dan baik, ya kan? Dia bekerja keras untuk mengumpulkan makanan dan sudah berpikir jauh ke depannya untuk kehidupannya nanti. Dia berpikir ke depan apabila terjadi musim dingin atau hujan, ya kan? Mereka tidak sulit atau mereka tidak kesulitan dalam hal makanan, ya kan? Karena kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkannya banyak, ya kan?
mereka sudah mengumpulkannya banyak, mereka melakukannya bersama-sama, ya kan, bekerja sama, terus tekun, ya kan, tidak ada bermalas-malasan. Nah, itulah sikap semut yang begitu baik. Setelah itu, gimana sikap belalang? Menurut pendapat kalian, apakah belalang itu baik? Coba, siapa yang mau? Ya. Pendapat saya mengenai sikap belalang adalah tidak setuju terhadap sikapnya yang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin juga mendapat kekurangan tenaga. Ada lagi yang lain? Yuk. Menurut saya, sikap belalang kurang baik. Ia memilih bermalas-malasan dan menunda pekerjaan, meskipun sudah diingatkan oleh semua. Iya. Sikap belalang itu adalah sikap yang paling buruk, ya kan? Dia bermalas-malasan. Dia tidak berpikir ke depan, gimana keadaannya nanti ke depan, ya kan? Padahal sudah diingatkan oleh si semut, ya kan? Supaya ikut mengumpulkan makanan, supaya dia terjadi ke depannya, tidak mati kelaparan, ya kan? Itu si belalang, tiba musim dingin, si belalang mati kelaparan. Karena kenapa? Karena semua sumber makanan sudah menjadi beku atau menjadi es, ya kan? Jadi dia kelaparan, tidak tahu kemana cari makanan. Ujung-ujungnya dia datang ke sarang semut, ya kan? Seperti dalam cerita tadi kan? Nah, dia datang ke sarang semut. Dia meminta tolong kepada semut untuk diberikan kepada dia makanan, ya kan? Supaya dia tidak mati kelaparan. Padahal tadi sudah diingatkan oleh semut untuk mengumpulkan makanan karena akan tiba cuaca dingin. Jadi sikap yang perlu kita contoh dari dua cerita tersebut, sikapnya itu adalah bapak ya, menurut bapak sikapnya itu yang bapak pilih yaitu semut. Kenapa semut? Karena semut itu melakukan pekerjaan yang begitu tekun, ya kan? Dia bekerja keras, dia tidak bermalas-malasan, ya kan? Biarpun cuaca terik panas matahari, dia tetap semangat melakukan pekerjaan itu, mengumpulkan makanan, ya kan? Itu adalah sebuah contoh sikap yang perlu kita tiru. Oke, berikutnya, coba buka halaman 26. Di video tadi sudah kita tonton apa-apa saja arti dari seorang pekerja pembersih lingkungan, ya kan? Nah, tadi dibilang dalam video itu pekerja yang melakukan melindungi lingkungan, ya kan? Itu tidak berupa upah, ya kan? Upahnya begitu besar karena dia mau melakukannya dalam melindungi lingkungan, ya kan? Nah, terus di situ dibikin, nah, kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, sekarang Bapak beri tugas kepada kalian, yaitu tugas diskusi atau tugas kelompok, ya. Nah, Bapak akan suruh kalian membuat sumber daya alam 2, minimal 2, dan rencana kegiatannya 3, dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam rencana kegiatanmu nanti. Nah, tolong dikerjakan sekarang, nanti akan Bapak suruh dari satu kelompok membacakan satu hasil apa yang sudah didiskusikan, ya. Oke, kerjakan sekarang.
Oke, sudah siap? Oke. Siapalah yang mau pertama membacakan hasil diskusi yang sudah kita berikan? Ya, ke depan. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi yang tentang pedulinya terhadap lingkungan, yaitu tentang yang pertama, sumber daya alam, 1. Sungai, menciptakan kegiatan, 1. Tidak membuang sampah ke sungai, 2. Menanam banyak pohon, 3. Melakukan penghijauan, alat yang dikumpulkan banyak sampah dan campur. Oke, terus. Iya. Siapa lagi yang udah siap? Siapa yang mau? Yuk. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sumber daya alam yang kami diskusikan adalah tumbuhan. Rencana kegiatan, 1. Menanam bibit pohon di taman, 2. Tidak menebang atau merusak tumbuhan, 3. Menyiram dan memberikan pupuk secara rutin. Alat yang dibutuhkan adalah cangkul, bibit pohon, tanah kompos, dan air. Oke, terus. Ayo, selanjutnya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami sumber daya alam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami sumber daya alam, hewan, rencana kegiatan, tidak melakukan pemburuan terhadap hewan, 2. Merawat hewan, 3. Memberi makan. Alat yang dibutuhkan, kandang, tempat makan, dan minumnya. Sekian dan terima kasih. Aplaus. Oke. Kita sudah membacakan apa-apa saja sumber daya alam yang akan dilindungi kita nanti. Tadi ada tumbuhan, ya kan? Ada hewan, ada sungai. Nah, itu sebenarnya sudah bagus, cukup bagus, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya, pada pagi hari ini kita sudah melakukan banyak hal, ya kan? Kita sudah menonton video, baru kita sudah berdiskusi, ya kan? Nah, kita sudah tahu gimana sikap-sikap yang baik, ya kan? Nah, kesimpulannya dari judul kita yang pertama yaitu berbagai pekerjaan. Yang pertama tadi adalah itu seorang Iko Wise, ya kan? Yang seorang atlet. Nah, itu pekerjaannya itu adalah seorang atlet profesional. Yang pertama. Yang kedua tadi bekerja keras seorang semut, ya kan? Yang mengumpulkan makanan, ya kan? Itu berupa pekerjaan juga. Yang ketiga, yang tadi kita sudah mengetahui macam-macam kegiatan perencanaan, pekerjaan peduli terhadap lingkungan. Oke, sampai situ pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan memberi tugas, ya kan? Tugasnya di rumah tolong buatkan sebuah laporan tentang kegiatan peduli terhadap lingkungan. Itu tugasnya di rumah lagi, ya. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian. Satu orang bikin doa. Satu orang bikin doa. Mari kita berdoa menurut kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.